Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang tua, menurutmu siapa dirimu beraninya kau menyebabkan masalah di sini? Si Empat terlalu sombong dan tidak memikirkan siapa yang bisa menerobos masuk ke sini seperti ini. Namun mata Jing Hongchen sudah dipenuhi dengan niat membunuh sebelum dia bahkan selesai berbicara. Dia membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya dan kekuatan hisap yang kuat menyeret si Empat. Melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, kakak kedua melompat ke arah Jing Hongchen bersama dengan pengawal kerajaan lainnya. Enyahlah! Jing Hongchen meraung dan hembusan gas putih susu meniup mereka berlima. 9 cincin jiwa Jing Hongchen muncul pada saat ini. Judul dulu, seru saudara kedua. Meskipun dia sedang merasa sakit karena benturan, dia lebih terperangah oleh kejutan dari apa yang baru saja dia lihat. Kekaisaran Ryu tidak bisa dibandingkan dengan kekaisaran Starlo dalam hal jumlah judul Doulo. Judul Doulo sangat dihormati setiap kekaisaran. Ini terutama terjadi di kekaisaran Ryu. Tidak peduli seberapa sombongnya para pejabat kerajaan, mereka tidak berani menyinggung seorang judul Doulo. Lin Jiayi telah bergegas ke Yu Hao sekarang dan menghentikan pilar ukiran naga. Dia terkejut ketika melihat tubuh berdarah Yu Hao. Dia dengan cepat mengambil botol giok putih kecil dari alat jiwa penyimpanannya. Setelah ragu-ragu saat, dia mengeluarkan pil hijau biru dan memasukkannya ke mulut Yu Hao. Kemudian dia melepaskan Yu Hao dari pilar ukiran naga. Jing Hongchen mengerutkan alisnya. Jika status mereka tidak tinggi, dia akan membunuh mereka semua. Namun mereka milik kerajaan dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa membantai mereka. Dia mengambil beberapa langkah menuju Yu Hao dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Yu Hao tampak agak pucat, tapi sikapnya yang tenang membuat Jing Hongchen tidak nyaman. Jing Hongchen agak berharap dia akan kacau. Rasa dingin naik di hati Jing Hongchen saat dia menyaksikan Yu Hao. Aku hanya tidak berpikir bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak dapat melindungi siswanya sendiri. Yu Hao tidak terdengar marah atau kesal. Kata-katanya langsung menyentuh hati Jing Hongchen. Kemarahan Jing Hongchen diaduk dan tanpa disadari ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kepribadiannya yang keras kepala dan sombong selalu menjadi kelemahannya. Ini adalah putusan dari pengamatan Akademi Strike setelah mereka mempelajarinya selama bertahun-tahun. Ayo kembali sebelum kita berbicara. Akademi akan memberimu penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Jing Hongchen menekan amarahnya sebelum berbalik. Jiayi buru-buru mengayunkan lengan Yu Hao ke bahunya dan membantunya keluar dari ruang interogasi. Pilin Jiayi yang diberikan pada Yu Hao memang luar biasa. Perasaan hangat menyelimuti seluruh tubuh Yu Hao. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang berkurang saat kehangatan beredar di seluruh tubuhnya. Luka berdarah cepat sembuh dan bahkan kekuatan jiwanya dipulihkan. Namun, suara terdengar dari luar sebelum Jing Hongchen bisa keluar dari ruang interogasi. Putra mahkota tiba. Jing Hongchen tertegun. Dia sangat bingung tapi dia berhenti. Meskipun dia tidak terlibat dalam politik, dia masih menyadari kekuatan para pangeran. Pengurus kerajaan tidak berada di bawah putra mahkota, tetapi sebaliknya didukung oleh putra ketiga, pangeran yang mengendalikan klan kekaisaran. Ayah Su Mo Chen adalah pendukung terkuat pangeran ketiga. Kembali ke ruang interogasi, Su Tianran berkata perlahan, "Salam untuk yang mulia." Su Mo Chen tidak bisa diam lagi. Su Mo Chen tahu bahwa segala sesuatunya menjadi sangat salah ketika Jing Hongchen menerobos masuk. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali kepala aula dari aula kebajikan termasyhur Yu Hao, tidak melebih-lebihkan dirinya sedikit pun. Su Mo Chen secara kasar dapat menebak apa artinya bagi Jing Hongchen untuk datang ke sini secara pribadi, namun dia tidak mengungkapkan dirinya ketika itu terjadi. Dia tidak masuk ke ruang interogasi karena dia ingin kabur. Jing Hongchen datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak bisa mengendalikan bawahannya. Dia hanya berharap Yu Hao tidak terluka parah. Kalau tidak, akan sangat merepotkan baginya. Jika Yu Hao tidak luka parah, dia hanya akan bermain bodoh tanpa cukup bukti padanya. Jing Hongchen tidak bisa menyentuhnya dengan mudah bagaimanapun dia percaya diri. Tapi siapa yang tahu bahwa putra mahkota
Su Tianran akan tiba sebelum Jing Hongchen pergi. Su Mochen bisa mengabaikan Jing Hongchen, tapi dia pasti tidak bisa mengabaikan Su Tianran. Su Tianran menatap Su Mochen dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Mochen, bangkit. Kita semua berada dari keluarga yang sama. Kamu tidak harus begitu formal. Aku mendengar dari Jusi bahwa kamu menangkap salah satu teman sekelasnya. Bisakah kamu memberiku wajah dan membiarkannya pergi?" Su Mochen tidak akan pernah meremehkan Su Tianran hanya karena dia sangat sopan. Sebaliknya, dia sangat menyadari metode Su Tianran. Ketika pekan kedua mencoba untuk membunuh Su Tianran, dia gagal dan hanya membuatnya cacat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Su Tianran. Ini tidak akan menjadi masalah. Su Mochen tidak memenuhi syarat untuk bertengkar dengan Su Tianran. Bahkan tuannya, pangeran ketiga, tidak akan berani melakukannya. Biasanya Su Tianran tidak akan pernah tunduk pada siapapun kecuali ayahnya ada di sana. Su Mochen mengutuk Wang Shaoji. Di dalam hatinya sekarang, penangkapan tidak hanya menarik perhatian kepala aula dari aula kebajikan termasyhur, itu mendorong putra mahkota untuk berkunjung langsung. Ini tidak akan mudah diselesaikan. Pintu ruang interogasi terbuka. Jing Hongchen yang tampak suram berjalan keluar dengan Lin Jiayi dan Yu Hao mengikuti di belakangnya. Ketika Jusi lihat Yu Hao berlumuran darah, langkah kakinya sedikit menegang dan ekspresinya menegang, namun dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Dia mengerti Su Tianran. Jika dia menjadi terlalu bersemangat terhadap Yu Hao, maka Yu Hao kemungkinan akan mendapat masalah. Jusi lebih dari sadar bahwa dalam benak Su Tianran, dia adalah miliknya. "Salam untuk yang mulia," seru Jing Hongchen, tetapi hanya mengangguk. Apa statusnya di Kekaisaran Ryu? Ia setara dengan penasehat agung, bahkan kaisar saat ini memperlakukannya dengan hormat dan tidak akan menuntut agar berpegang pada formalitas. Su Tianran membungkuk sedikit di kursi roda. "Salam kepala aula, aku cacat dan sedikit tidak nyaman bagiku untuk sepenuhnya memberikan penghormatan. Maafkan aku untuk ini." Jing Hongchen tidak berharap Su Tianran menjadi sangat formal. Ia tahu sedikit tentang Su Tianran dan sangat menghormatinya. Bukan saja dia ambisius, tetapi dia juga punya cara untuk menyelesaikan sesuatu. Jika dia berhasil naik tahta, dia terikat untuk membawa kemakmuran pada Kekaisaran Ryu. "Putra mahkota, kamu tidak harus begitu formal." Jing Hongchen memberi isyarat. Su Tianran prihatin saat melihat Yu Hao. Dia berkata, "Kepala aula, aku mendengar dari Jusi bahwa teman sekelasnya ditangkap oleh pengurus kerajaan. Itulah sebabnya aku bergegas. Pengurus kerajaan menjadi terlalu berani. Mereka bahkan berani menangkap seorang siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dari ekspresimu, aku bisa mengatakan bahwa mereka tidak memberitahumu sebelum melakukannya." Meskipun kata-kata Su Tianran terdengar sangat damai, itu menyebabkan Su Mochen mengutuk hatinya. Bagian belakang kemejanya basah oleh keringat karena stres. Jing Hongchen sudah diprovokasi sekali oleh Yu Hao sebelumnya. Sekarang mendengar kata-kata putra mahkota, ekspresinya berubah lebih suram. Dia menjawab dengan dingin, "Anda benar. Sepertinya tidak ada yang menghormati Akademi Teknik Kekaisaran Ryu saat ini. Yang mulia, aku seharusnya tidak mengomentari hal-hal seperti ini karena aku tidak termasuk dalam istana kekaisaran. Namun aku pikir mungkin ada reorganisasi tertunda dari pengurus kerajaan secara berurutan." Ketika dia berbicara, saudara kedua, si empat, dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang interogasi. Ketika mereka melihat Su Tianran dan mendengar bagaimana dia berbicara dengan Jing Hongchen, mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah besar. Mereka tidak berani berbicara. Mereka dalam teror. Su Tianran mengangguk sedikit. "Kepala aula, aku belum cukup ketat pada mereka. Aku akan memberi Anda jawaban untuk ini sekarang." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke saudara kedua dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Bunuh mereka." Dua kata yang sangat sederhana, tetapi itu membawa niat dan aura pembunuhan yang kuat. Sesosok muncul dari belakang Su Tianran. Itu bergegas menuju saudara kedua dan yang lainnya seperti hantu. Bahkan Jing Hongchen tersentak pada niat membunuh yang kuat yang dipancarkan pada saat berikutnya. Sosok itu sudah kembali di belakang Su Tianran. Sosok itu sesepuh yang tampak sangat lemah. Dia hanya mengenakan pakaian standar seorang pelayan istana. Awalnya tidak ada yang memperhatikannya. Sosok kurusnya tampak seolah-olah ia bisa jatuh kapan saja. 5 erangan terdengar, mulai dari saudara kedua, 1 kaisar jiwa dan 4 raja jiwa runtuh. Aliran darah mengalir dari masing-masing dahi mereka, seperti dahi mereka telah dipukul. "Bayangan Daulo, Su Chen." Jing Hongchen tertegun
saat dia melihat ke arah penatua yang lemah dengan tidak percaya. Su Mochen tertegun juga. Dia tidak berharap bahwa putra mahkota begitu tanpa ampun sebelum memberinya kesempatan untuk menjelaskan. 5 bawahannya yang kompeten tewas. Raja jiwa sangat penting untuk sebuah kerajaan. Bukan masalah kecil untuk membunuh 5 sekaligus, karena kemungkinan akan menyebabkan keributan di pengadilan kekaisaran. Tapi putra mahkota ini melakukannya seolah bukan apa-apa. Rasa dingin merambah di tulang punggung Su Mochen. Selain itu, ia baru saja mengetahui bahwa ada seorang judul doulo di bawah putra mahkota. Penatua perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah Jing Hongchen, kepala aula. Sudah lama aku tidak berharap bahwa Anda akan mengingatku. Keterkejutan Jing Hongchen sudah menghilang saat ini. Dia tersenyum dan menjawab, bagaimana aku bisa tidak mengingatmu ketika Anda menjadi judul doulo? Aku masih stagnan di level doulo jiwa. Aku tidak berharap bahwa setelah lebih dari 10 tahun Anda akan memasuki kota kekaisaran. Su Cheng menjawab, ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan mengunjungimu ketika kita kembali. Kita bisa mengejar ketertinggalan. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya di belakang Su Tianran lagi. Dia tampak seperti pelayan yang setia. Su Tianran tersenyum pada Jing Hongchen, kepala aula. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan membungkuk padanya sedikit. Dia berkata, ini masalah internal. Aku tidak berani berkomentar. Muridku terluka parah. Jadi jika Yang Mulia tidak memiliki instruksi lain untukku, aku akan kembali dulu. Su Tianran menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, silahkan kepala aula, silahkan. Di mataku, Anda akan selalu menjadi penatua yang dihormati. Anda tidak harus begitu formal denganku. Jing Hongchen mengangguk dan berjalan keluar. Lin Jai mengikuti di belakangnya mendukung Yu Hao. Su Tianran menoleh untuk melihat Su Mochen sekarang. Dia berkata, Mochen, kadang-kadang kamu harus membayar harga untuk berdiri di sisi yang salah. Tolong beritahu paman itu. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menuju di belakangnya dan Jusi segera mendorong kursi roda ke pintu keluar. Para pelayannya mengikuti. Setelah apa yang telah dilakukan Su Chen sebelumnya, siapa yang berani meremehkan para pelayan Su Tianran? Jusi menghela nafas lega meskipun luka serius Yu Hao menghancurkan hatinya mengingat reaksi Jing Hongchen. Dia menganggap bahwa dia harusnya baik-baik saja. Jing Hongchen akan mengamuk jika Yu Hao mati di tangan pengurus kerajaan. Tidak ada seorang pun di kekaisaran Ryu yang bisa menghentikannya. Tidak ada orang yang mungkin ikut campur dalam masalah ini. Namun Jusi diam-diam terkesan dengan putra mahkota. Dia telah menyelesaikan masalah dengan tegas dan mengeksploitasi kehadiran Jing Hongchen untuk menyingkirkan 5 kron yang kompeten di bawah pangeran ketiga. Dia bahkan memberikan pukulan keras kepada Su Mochen. Dia memberi Jing Hongchen bantuan dan menyeretnya ke dalam situasi ini. Tidak masalah apakah Jing Hongchen mengakui atau tidak. Ini akan tetap terdengar sama ketika masalah ini tersebar. Semua orang akan percaya bahwa putra mahkota telah membunuh beberapa orang karena dia ingin menenangkan kepala aula dari aula kebajikan termasyur. Jusi merasa lega karena Su Tianran tidak terlalu memperhatikan Yu Hao, mungkin karena cedera. Tetapi inilah yang diinginkan Jusi. Jika tidak, Yu Hao mungkin beresiko di Kaisaran Ryu. Yu Hao berpikir jernih. Dia telah berhenti menggunakan berkat Hongchen karena dia bisa merasakan Jing Hongchen telah datang dengan perlindungan emas kehidupan. Dia tidak binasa bahkan dengan luka-luka di pegunungan Qingya. Cedera tubuh ini bukan apa-apa baginya. Ini mungkin tampak mengerikan, tetapi itu benar-benar tidak serius. Dia hanya perlu 1 atau 2 hari untuk pulih. Namun masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jing Hongchen harus memberikan penjelasan kepadanya karena dia adalah seorang siswa pertukaran. Dan yang lebih penting lagi, murid terakhir dari penatuamu Jing Hongchen sedang tidak bersemangat sekarang. Dia merasa seperti sudah diatur. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan Yu Hao. Ini adalah perangkap putra mahkota. Jika bukan karena fakta dia tahu bahwa pengurus kerajaan tidak berada di bawah manajemen putra mahkota, dia mungkin berpikir bahwa semua ini adalah skema yang dibuat oleh Su Tianran memancingnya ke masalah ini. Dia tidak punya pilihan selain tampil mengingat pentingnya Yu Hao untuk Akademi Strike. Tapi dia langsung mengalami teka-teki setelah berakting. Yu Hao baik-baik saja. Dia tidak mengalami cedera internal. Meskipun dia dimutilasi di luar, tapi Jing Hongchen masih terseret. Dia jelas menyadari niat putra mahkota pangeran ketiga adalah pesaing terdekat dengan putra mahkota karena ia mendapat dukungan dari pangeran yang mengendalikan klan kaisaran. Setelah masalah ini, pangeran ketiga kemungkinan akan marah meskipun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Itu adalah Su Tianran. Tidak mengherankan, Jing Hongchen telah menganggapnya tinggi di masa lalu. Bahkan ketika dia cacat, dia tetap menjadi orang yang gigih.
Dia tidak kehilangan ketajamannya karena cacatnya. Jing Hongchen berbalik untuk melihat Yu Hao dan dia menjadi lebih tertekan. Yu Hao adalah aktor yang cukup dan Jing Hongchen masih harus menyelesaikan masalahnya bahkan sebagai dekan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan kepala aula kebajikan termasyhur. Jing Hongchen tidak berpikir ini bijaksana menggunakan metode curang untuk menangani ini, namun tidak mudah untuk memberikan penjelasan yang tepat juga. Yu Hao segera dikirim ke rumah sakit akademi dan Jing Hongchen memanggil guru Fan Yu. Guru Fan Yu tidak melihat Yu Hao untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Yu Hao berbaring di tempat tidur di rumah sakit berlumuran darah sendiri, jantungnya terancam melompat keluar dari dadanya. Dia kaget dan darahnya mendidih karena amarah. Dia akan menjadi sangat kasar. Guru Fan Yu, jangan terlalu gelisah. Yu Hao baik-baik saja. Dia hanya mengalami luka dangkal Jiayi. Jelaskan apa yang terjadi pada Guru Fan Yu, kata Jing Hongchen dengan lembut. Mata Guru Fan Yu terbakar karena amarah dan dia menyala. Tidak perlu menjelaskan apapun kepala aula. Aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terluka seperti ini di Akademi Shrek, bagaimana reaksimu? Aku tidak akan membicarakan hal ini lebih jauh. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melirik Yu Hao lagi. Jing Hongchen tertegun menyaksikan Guru Fan Yu berjalan pergi. Dia bingung. Fan Yu pergi begitu saja. Dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan penjelasan atau memeriksa Yu Hao. Dia tidak tahu ini. Tepat ketika Guru Fan Yu hendak meletus, Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya dan berbagi pemikiran dengan Guru Fan Yu. Yu Hao juga memberitahu Guru Fan Yu bahwa dia baik-baik saja. Kemarahan Guru Fan Yu bukanlah sebuah kepura-puraan, namun dia sudah sepenuhnya tenang secara mental sebelum dia berbicara dengan Jing Hongchen, kepala aula. Apa yang harus kita lakukan? Lin Jiayi bertanya dengan cemas. Ekspresi Jing Hongchen sangat suram. Ini semua salah Wang Xiaoji. Beraninya dia memimpin orang luar untuk melakukan penangkapan di akademi kita. Segera usir dia. Singkirkan dia dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu kita. Lin Jiayi ragu-ragu, tapi kita tidak punya bukti bahwa dia melakukannya. Jing Hongchen merasa terganggu ketika dia menyala. Mengapa aku perlu bukti untuk mengeluarkan seorang siswa? Ikuti instruksiku. Baik. Lin Jiayi ketakutan. Dia adalah orang yang cerdas. Dia bisa menjadi direktur pengajar. Dia secara halus bisa merasakan sesuatu dalam kata-kata Jing Hongchen. Sepertinya Jing Hongchen akan membuat keputusan tentang situasi kekaisaran saat ini. Luka Yu Hao cenderung tergesa-gesa. Ketika Jing Hongchen menemukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Yu Hao luka parah. Ini bukan pertunjukan atau kepura-puraan. Tentu saja Jing Hongchen tidak tahu bahwa Yu Hao telah merobek bekas luka di punggungnya dengan sengaja, membuatnya tampak dalam keadaan yang bahkan lebih buruk. Namun Yu Hao mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik dan hanya merobek kulit di permukaan lukanya. Otot-ototnya tidak tersentuh dan dia pulih dengan baik. Selain kehilangan banyak darah, dia tidak dalam banyak bahaya. Beberapa ahli jiwa tipe penyembuhan di akademi membantu menjahit luka-lukanya dan menggunakan keterampilan jiwa tipe penyembuhan untuk membantu pemulihannya. Luka-lukanya stabil dengan sangat cepat. Bagaimana kondisinya? Jing Hongchen bertanya kepada seorang dokter. Dia tidak terlalu terluka. Dia kehilangan banyak darah, tapi kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan cedera seperti ini. Itu adalah luka yang sangat rumit, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh senjata atau alat jiwa apapun yang kita ketahui. Kami memberinya beberapa obat yang meningkatkan produksi darah alami. Pemuda ini sangat bugar. Kami pikir dia akan pulih sepenuhnya dalam 10 hingga 15 hari. Jing Hongchen mengangguk dan dia terus memikirkan apa yang Fan Yu katakan sebelum pergi. Jika cucu-cucunya dalam keadaan seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Bangunkan dia untukku. Aku punya sesuatu untuk dia dengar. Jing Hongchen menginstruksikannya. Ya, dokter mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di bawah hidung Yu Hao. Yu Hao sudah bangun, tetapi ketika dia menghirup perasaan yang membakar namun menyegarkan muncul di hidungnya. Dia tersedak dan dia bersin sebelum membuka matanya. Yu Hao, aku Jing Hongchen. Jing Hongchen melangkah ke sisi tempat tidur di mana seseorang telah meletakkan kursi untuknya. Dia terlihat ramah saat melihat Yu Hao. Salam kepala aula. Suara Yu Hao sedikit serak dan dia terdengar agak lemah juga. Itu hampir seperti dia benar-benar kehabisan nafas. Jing Hongchen merenung sejenak sebelum berkata, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Akademi kami
tidak melakukan tugas untuk melindungimu dengan baik, para pelaku yang menangkap dan menyiksamu telah dihukum. Juga, akademi akan memperkuat manajemen kami. Kami tidak akan membiarkan siapa pun membahayakanmu lagi. Aku harap kamu bisa memaafkan kami. Aku menyampaikan permintaan maaf terdalamku kepadamu atas nama akademi. Pria yang luar biasa, tidak heran penatuamu selalu berkomentar bahwa dia adalah orang yang sangat mudah beradaptasi, yang memiliki temperamen panas. Yu Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kepala aula, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda tidak perlu meminta maaf. Selain itu, dalang pelaku adalah orang yang muncul di luar ruang interogasi setelah kejadian. Dia memerintahkan kelima orang itu untuk menyiksaku. Jujur, aku juga tidak berharap ini terjadi. Dengan status Akademi Teknik Kekaisaran Yu saat ini, aku benar-benar tidak berpikir ada orang yang cukup berani untuk menangkap seseorang di akademi. Lukaku bukan masalah. Ini bukan apa-apa untuk seorang master jiwa sepertiku. Namun, aku berharap untuk belajar sesuatu dari pertukaran. Aku sudah berada di akademi untuk beberapa waktu sekarang, tetapi aku tidak belajar apapun selain beberapa teori dasar. Aku hanya akan kehilangan lebih banyak waktu karena keterlambatan ini. Jing Hongchen diam-diam benci Yu Hao. Mungkin masih muda tapi dia licik. Dia menggunakan kata-kata ini untuk menyudutkan Jing Hongchen. Namun Jing Hongchen tidak punya pilihan selain bertahan jika dia ingin cucu-cucunya aman di Akademi Shrek. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, Kapten pengurus kerajaan Sumo Chen bertanggung jawab. Dia adalah putra seorang pangeran di klan kekaisaran. Aku tidak memiliki wewenang nyata atas dia, tetapi aku akan membuatnya meminta maaf kepadamu secara pribadi. Akademi juga harus memikul sebagian tanggung jawab atas kejadian ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu dapat membawa kembali semua bahan yang kamu gunakan untuk membuat alat jiwa dari akademi gratis. Namun, ini tidak termasuk cetak biru atau susunan formasi. Kamu tidak perlu diuji juga. Ketika kamu pulih, mintalah Xuan Ziwen untuk membawamu ke aula kebajikan termasyhur. Aku harap ini akan membantumu maju dan menambah pengetahuanmu. Meskipun penatuamu mungkin telah meninggal, dia selalu menjadi penatua yang paling aku hormati. Jika ada yang berani memprovokasimu di akademi ini, kamu harus memberitahuku. Yu Hao mengungkapkan ekspresi terima kasih ketika dia menyadari bahwa salah satu tujuannya hampir tercapai. Terima kasih kepala aula karena memberiku kesempatan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan belajar dengan keras. Jing Hongchen kesal dengan ketulusan Yu Hao. Dia meremas senyum dan berdiri sebelum berkata, baiklah, istirahatlah Yu Hao. Aku akan meminta mereka untuk memberikan obat-obat terbaik untuk perawatanmu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.